Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menjalani sidang pembacaan tuntutan dalam kasus dugaan suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Hasto menjadi terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto diduga telah menghalangi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menangkap Harun Masiku, yang jadi buron sejak 2020. Hasto diduga memberikan perintah pada Harun Masiku untuk berada di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK dalam operasi tangkap tangan, OTT, pada 8 Januari 2020. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum, JPU, KPK menuntut Hasto Kristianto hukuman 7 tahun penjara. Setelah menjalani sidang, Hasto mengaku sudah memperkirakannya sejak awal. Hasto lantas menyinggung terkait sikap politik yang dipilihnya, yakni untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi hingga hak kedaulatan rakyat. Dalam sikap politiknya itu, Hasto mengaku sudah mengetahui adanya risiko yang akan dihadapi. Selanjutnya, Sekjen PDIP itu mengklaim tidak terbukti adanya keterlibatan dirinya dalam kasus ini. Rekan-rekan pers, jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun, dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum, agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Selanjutnya hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PD Perjuangan untuk tetap tenang, percaya pada hukum, meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko politiknya. Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka, merdeka saja, kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung, hukum kolonial. Karena itu percayalah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.